Hai, video ini berisi ringkasan konsep dan formula untuk materi probabilitas dasar yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjawab soal-soal. Jadi, materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Setianto. Mari kita lakukan kaji ulang materi secara singkat. Berikut ini adalah konsep dan formula yang akan dibahas singkat. Yang pertama adalah apa itu probabilitas? Probabilitas adalah tingkat kebolehjadian dari sebuah peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang. Sebagai tingkat kebolehjadian, nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah memberi nilai probabilitas negatif atau lebih dari 1. Probabilitas bernilai 0 berarti tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, probabilitas besar 1 berarti pasti terjadi. Berikutnya adalah eksperimen random, yang diartikan sebagai kegiatan yang akan memberikan sekurang-kurangnya 2 hasil tanpa dapat dipastikan sebelumnya. Melempar koin atau dadu, menyebarkan angket persetujuan kuliah pengganti, atau bertanya kepada konsumen tentang kepuasannya adalah contoh eksperimen random. Selanjutnya, ada yang dinamakan hasil dasar atau basic outcome, yaitu setiap unit dari kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari sebuah eksperimen random. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah himpunan hasil dasar dari berbagai kemungkinan nomor sisi hasil pelemparan sebuah dadu. Atau himpunan amat sangat suka, amat suka, suka, kurang suka, dan sangat tidak suka adalah himpunan hasil dasar dari jawaban konsumen atas pertanyaan tentang rasa baru pada sebuah masakan. Selanjutnya, ada yang dinamakan peristiwa atau event, yaitu himpunan dari satu atau lebih hasil dasar yang merupakan anggota dari peristiwanya. Sisi mata dadu 135 adalah himpunan untuk peristiwa mata dadu gasal. Tapi mata dadu 1 itu sendiri adalah himpunan dari peristiwa dadu 1. Jadi sebuah peristiwa bisa mempunyai anggota yang hanya satu. Selanjutnya ada yang disebut ruang sampel atau sample space yang dinotasikan dengan S, yaitu himpunan dari keseluruhan kemungkinan hasil dasar. Jadi ruang sampel merupakan universe atau populasi. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive event, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak mempunyai irisan, atau dikatakan bahwa irisannya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang meliputi semua atau collectively exhaustive event, yang merupakan peristiwa-peristiwa yang gabungannya membentuk ruang sampel. Kita simak berikutnya. Masih ada satu lagi istilah, yaitu komplement dari sebuah peristiwa. Komplement dari peristiwa A adalah himpunan yang bersama-sama dengan A membentuk S, ruang sampel. Komplement dari peristiwa A disebut juga yang bukan A, untuk menegaskan bahwa A dan komplement A adalah mutually eksklusif, tidak mempunyai irisan. Ada beberapa alternatif menuliskannya, yaitu demikian ini: A aksen atau A superscript C atau A bar. Yang terakhir ini dimaksudkan sebagai bukan A. Kita bahas yang nomor 3, yaitu jenis-jenis probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas klasik. Disebut klasik karena inilah pertama kalinya definisi probabilitas dikonsepkan. Probabilitas klasik diformulasikan demikian ini, merupakan rasio antara banyaknya peristiwa A
dan banyaknya anggota pada S. Jadi merupakan probabilitas yang teoritis karena hitungan pada pembilang dan penyebut formula tersebut bukan atas telah dilakukannya tindakan. Bukankah ada dua kemungkinan hasil dari pelemparan sebuah koin sebanyak satu kali? Itu dapat diperoleh bukan karena sudah dilakukannya pelemparan koin? Saya teruskan. Pendekatan kedua adalah probabilitas frekuensi relatif yang diformulasikan demikian ini, yang bersifat empiris berdasarkan eksperimen dengan trial yang berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah probabilitas subjektif yang didasarkan atas subjektivitas seseorang. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu operasi-operasi dalam probabilitas. Topik 4 adalah operasi probabilitas. Operasi nomor 1 adalah aturan umum penjumlahan, yaitu bahwa probabilitas A atau B adalah demikian ini. Ada pengurangan dengan irisan A dan B yang dilakukan agar tidak terjadi dua kali penghitungan pada yang beririsan itu. Namun dikenal adanya aturan khusus penjumlahan, yaitu ketika yang dijumlahkan itu bersifat mutually eksklusif seperti ini. Ya, A dan bukan A adalah contoh yang paling nyata untuk dua peristiwa yang mutually eksklusif. Jadi pada aturan khusus penjumlahan, tidak ada pengurang berupa irisan keduanya, karena irisannya adalah himpunan kosong yang probabilitasnya adalah 0. Aturan 3A tentang conditional probability. Digunakan 3A karena hanya merupakan pernyataan, bukan operasi aljabar. Dari nomor ini akan dihasilkan aturan nomor 3. Aturan kondisional ini menyatakan bahwa probabilitas A dengan syarat B merupakan rasio dari probabilitas irisannya dibagi probabilitas peristiwa yang menjadi persyaratannya. Sekarang 3B untuk kebalikannya. Probabilitas B dengan syarat A adalah demikian ini. Dua variabel pada pembilang boleh bertukar tempat sehingga menjadi demikian ini. Perhatikan bahwa yang menjadi pembagi adalah yang menjadi persyaratan. Karena adanya persyaratan itu membatasi ruang sampel menjadi hanya sebesar si persyaratan. Sekarang aturan nomor 3. Aturan umum perkalian. Yang berasal dari 3A tadi, probabilitas A iris B adalah demikian ini. Atau probabilitas A iris B adalah demikian ini, yang berasal dari 3B di atas. Silakan dicermati bahwa pengali yang ada di kanan adalah yang menjadi persyaratan pada yang dikalikan. Pada yang pertama, probabilitas A dengan syarat B, maka dikali probabilitas B. Pada yang kedua, probabilitas B dengan syarat A dikali dengan probabilitas A. Nomor 4 adalah aturan khusus perkalian. Aturan khusus ini berlaku apabila A dan B bersifat independen, yaitu terjadinya yang satu tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya yang lain, sehingga pengenaan persyaratan tidak mempengaruhi probabilitas yang diberi persyaratan. Maka probabilitas irisan itu menjadi demikian ini. Ini terjadi karena demikian. Pemberian persyaratan tidak mempengaruhi probabilitasnya. Baik, kita simak berikutnya. Materi berikutnya adalah probabilitas bivariat. Analisis probabilitas ini
melibatkan perilaku dua kelompok variabel, katakanlah AI dan BJ. Adapun sifat-sifat dari AI dan BJ adalah sebagai berikut. Pertama adalah bahwa AI dan BJ masing-masing bersifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Dengan mutually eksklusif, maka antar AI dan antar BJ tidak ada irisannya. Namun, sembarang AI dan sembarang BJ ada irisannya. Sifat-sifat di atas dapat diterjemahkan ke dalam tabel berikut ini. Dari margin kanan dan margin bawah terlihat bahwa probabilitas AI dan BJ masing-masing adalah sebesar 1. Probabilitas B2 yang ada di bawah adalah penjumlahan probabilitas irisannya dengan setiap AI di atasnya. Sifat hubungan kedua antara AI dan BJ adalah adanya kondisionalitas atau persyaratan antara keduanya. Dikatakan bahwa persyaratan adalah membatasi ruang sampel, sehingga diformulasikan demikian ini. Misalkan kita batasi bahwa ruang sampelnya sekarang hanya dalam B2, sehingga kita berfokus pada kolom ini. Apabila kemudian kita lakukan pembatasan ruang sampelnya hanya di D2, maka penjumlahan probabilitas berbagai irisan tadi di dalam B2 adalah seperti ini. Kita lanjutkan. Nomor 6 adalah pohon probabilitas, merupakan cara menyajikan probabilitas bivariat dalam bentuk chart percabangan berbagai probabilitas marginal, join, dan kondisional. Percabangan dibuat dengan anak-anak panah yang menjulur dari sebuah titik tertentu. Untuk percabangan pertama selalu dalam bentuk probabilitas marginal, misalnya probabilitas dari masing-masing AI. Percabangan kedua bermula dari setiap ujung panah percabangan pertama berisi daftar probabilitas kondisional. Bila tadi dimulai dengan probabilitas AI, maka probabilitas kondisionalnya dengan sendirinya adalah berbagai probabilitas BJ dengan syarat AI. Alternatifnya, percabangan kedua dapat berupa daftar probabilitas gabungan AI dan BJ, seperti yang kita lihat pada kolom kedua dari tabel terdahulu, dengan daftar yang demikian ini. Kita lanjutkan dengan teorema Bayes, masih dengan probabilitas bivariat, yaitu adanya dua kelompok variabel, AI dan BJ. Misalkan persoalannya adalah mencari probabilitas peristiwa BJ dengan syarat A1. Sehingga diformulasikan seperti yang kita lihat itu. Nah, bagaimana mendapatkan nilai-nilai pembilang dan penyebut pada formula tersebut? Penyebutnya merupakan probabilitas marginal yang mungkin harus diperoleh dari jumlah yang demikian ini. Mirip dengan keadaan ini, yaitu kaidah probabilitas total atau total probability rule. Sedangkan pembilangnya dapat dinyatakan demikian ini. Perhatikan bahwa bagian ini sesuai dengan aturan umum perkalian dari yang diperoleh pada formula probabilitas bersyarat yang demikian ini. Sehingga dapat dihasilkan persamaan ini. Agar tidak terlalu banyak huruf pada formula, silahkan misalkan bahwa K adalah 2 dan J adalah 1, kemudian tuliskan ulang formulanya.
Demikian kaji ulangnya, kita siap untuk membahas soal-soalnya.